Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwani dengan NIM 327. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video yaitu terkait materi ijarah guna untuk memenuhi penugasan mata kuliah Etika Bisnis Islam. Apa sih pengertian ijarah itu sendiri? Jelaskan dalam buku Fikih Muamalah oleh Ahmad Syafi'i. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna dari barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak ini. Atau dengan kata lain, ijarah ini merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. Dan dari hal ini, di antara kedua belah pihak harus melakukan akad atau perjanjian dalam waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian di sini ada landasan hukum ijarah. Menurut Quran, surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 26, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nah, kesimpulan dari ayat ini yaitu perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, dan hal ini merupakan termasuk ijarah ijarah langsung, dan hal ini sudah tertera dan sudah diatur dalam hukum ajaran Islam. Nah, di sini ada rukun ijarah menurut dalam ketentuan ajaran Islam. Yang pertama itu ada orang yang menyewakan suatu barang, muajir dan mustajir. Kemudian yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Kemudian yang ketiga ada ijab kabul atau sigat. Yang keempat ada upah atau ujrah. Yang kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Nah, maksudnya di sini, kemudian di sini ada syarat ijarah. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa dan berakal. Kemudian kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Kemudian yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Nah, di sini ada jenis ijarah. Yang pertama itu ada amal atau asikas, yaitu akad sewa atau sewa pekerjaan seseorang. Ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa tersebut. Kemudian ada ain mutalakah atau a'la al-ayan, akad sewa atas manfaat barang. Ia digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Kemudian ada muntahiyah bitamlik, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli atau pemberian hibah pada saat tertentu sesuai dengan akad. Kemudian yang keempat ada ijarah mustufah fi al-zimah, akad ijarah atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya. Kemudian ada ijarah sagiliyah, akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewanya. Nah, contoh dari ijarah itu sendiri yaitu dalam perbankan syariah. Contohnya, transaksi ijarah bisa dilihat dari pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan terkait materi ijarah. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.